di gereja Katolik tidak ada ajaran tentang sunat. Oke. Maka tadi ciri atau tahap seseorang menjadi dewasa bukan karena sunat atau apa. Karena Jadi seseorang yang mau menikah dengan orang Yahudi itu harus berarti dia dengan demikian kan bukan orang Yahudi berarti kan? Iya. Berarti dia harus disunat. Sunat dewasa berarti. Iya, dewasa. Wah, dokternya kesian ini kerja keras. Dokternya biasanya dokter hewan. Lagi lihat dari demografi keluarga sih kayaknya sih disunat feeling saya mah. Iya. Yuk gocengan yuk. Masa itu ditaruh Taruhan depan pastor gila lu. Kalau sudah masuk ke taruhan berarti judi, jadi mendingan gak usah jawab. Iya, nggak usah jawab. Iya, Netral aja. benar. Hari ini sedih banget, Son. Tema hari ini sebenarnya tentang kehilangan ya. Kehilangan. Makanya lagunya juga kita cocokin. Betul, dan ini adalah kehilangan yang akan menjadi kenangan terindah buat kita semua. Lagu ini dinyanyikan oleh Samson dan Delila. Hah? Bukan. Ini bukan cerita Alkitab. Kan Samson. Tapi Samson Band. Aduh. Salah berarti. Kalau Delila itu dinyanyikan Tom Jones. Why. Delilah. Ya kan? Bukan yang gitu. Iya, bukan. Ini Samson Band Samson ya. Band, ya. Kenangan terindah. Mainkan, Son. Lagu ini sedih, Not. Ya, jadi harus nikmatin aja ya, Bapak Ibu pemirsa umat sekalian. Jangan dibilang openingnya kelamaan, memang panjang lagunya. Yo. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu. Darimu ku temukan hidupku, bagiku kaulah cinta sejati. Salah lagi. Bagiku engkaulah cinta sejati. Semua bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukku, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupmu yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Ketinggian kan? Suruh siapa kuncinya di situ? Kata siapa ketinggian? Suara normal. Kamu orang Batak bukan orang Ambon. Kenapa jadi gini suara? Iya, Susan, yuk taruh dulu gitarnya. Susah nih. Hah? Tadi lagu sedih loh, Not. Kenapa? Itu kan lagu kenangan gue tau. Oh ya? Serius. Masa? Lagu Samson. Kenangan sama yang mana? Elah. Elah. Tapi benar, ini lagu ini kan mewakili perasaan seseorang yang kehilangan sesuatu. Betul. Atau seseorang. Ya, dan hari ini pokoknya kita mau bahas tentang kehilangan. Tema meninggal lagi nih. Bukan. Kan udah pernah kita tema meninggal. Meninggal bukan, bunuh diri bukan. Tapi kehilangan. Dipenggal. Aduh. Nat, gue salah pakai sweater kok warnanya kayak kenal ya? Kenapa? Ini warnanya kayak begini. Kayak ada yang dipenggal. Iya. Ini persis warnanya gini. Enggak gini-gini amat. Ini warna nude. Nih warna nude. Warna nude, bener, warna ya. kulit. Warna kulit. Kulit ujung. Kenapa harus pasti? Ada Pastor Nana. Pastor Nana. Apa kabar Pastor? Lama gak ketemu. Udah pengen komentar ini dari tadi nih. Pastor, tahu lagu tadi nggak? Samson. Tahu waktu saya masih kecil itu. Masih kecil. Mungkin usia 4-5 tahun pas usia saat-saat kehilangan. Saat-saat kehilangan 4-5 tahun. Kalau Pastor 4-5 tahun lagu itu Om Steph tahun berapa? Tahu nggak? Sampai ada yang komen di YouTube. Apa tuh? Tunjukin dong Om Steph-nya yang mana?
Iya ya. Iya. Pengen lihat Om Step. Pengen lihat Om Step, berarti nggak pernah nonton Bisik. Tapi pastinya ini Pak Surnana datang jauh-jauh, kita undang dari Pratista nih, turun gunung beliau ya, hadir sebagai orang USA. Apa tuh USA? Orang USA. orang Sunda Sunda asli. asli. Ya kan? Yang mana kan namanya Pak Surnana ini asli Kuningan, asli ya Mo ya? Asli. Asli. Siapa nama lengkapnya sih? Pasti pengulangan kata. Justinus Nana Sujana. Surnana Kan? Sujana. Betul. Dan yang pastinya Pak Surnana ini asli Kuningan yang mana ada di Jawa Barat, yang memang mayoritas Jawa Barat itu juga secara demografis ya. Ya. Yang melingkupi Jawa Barat rata-rata adalah agama Muslim, Betul. gitu ya. Yang memang juga pasti ada ya sedikit pergeseran budaya ataupun juga penyerapan budaya, gitu ya. Betul. Kita mau bicara tentang sesuatu yang dipenggal tadi, Nah, Son. ini ya. buat pengantar kepada umat ya, kita pengen sebisa mungkin Nah, membawakan ini seasik mungkin. betul. Kalaupun kita ketawa, ya boleh dong, kan kita yang punya. Iya Gak apa-apa juga dong, sih. kita laki-laki. Iya juga Walaupun sih. pertanyaan bisa meluas apakah ke perempuan atau tidak. Nah. Oke, langsung belak-belakan aja kita ngomongin tentang sunat. Sunat. Nah, Hitan. Hitan ya. Oke. Enggak, pertanyaan pertama tidak akan dibuka dengan pastur sunat apa enggak. Kita enggak akan di sana. Sudah. Dijawab lagi ya. Cuman ya itu yang tadi saya bilang gitu. Maksudnya ini kan di Indonesia umumnya apa namanya, negara ini kan mayoritas agamanya adalah agama Islam. Betul. Biasanya di agama Islam itu yang namanya sunat itu adalah sebuah kewajiban. Dan juga untuk beberapa culture atau budaya tertentu juga mungkin karena memang banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya mungkin ini sudah menjadi kebudayaan kah untuk orang Indonesia. Kita mau kupas tuntas tentang setajam sunat ini, dan kita jamin sepanjang podcast ini tidak ada alat peraga ya. Apalagi alat bantu begitu tidak ya. ada. Ini Tidak semuanya ada. diskusi aja. Pastor, kita bicara tentang sunat sudah jelas ini dari sudut pandang gereja Katolik. Betul. Ya. Betul. Mungkin sebenarnya umat pun bisa mencari dengan mudah. Kalau googling aja ya, sunat di sudut pandang agama Gereja Katolik Katolik, itu betul. gampang banget. Ya. Nah, tapi kita coba membahas ini lebih santai nih Mo. Sebenarnya kalau googling pertama aja sunat berdasarkan agama Katolik gitu Betul. ya, pasti akan keluar sudut pandang perjanjian lama, ada perjanjian baru Betul. juga, ada ini dari budaya Yahudi. Nah, sebenarnya secara keseluruhan sunat ini sebagai kita umat Katolik di Indonesia, kita harus melihatnya sebagai sesuatu apa? Firman kah? Budaya kah? Kita berangkat dari mana? Atau kalau mungkin faktor yang menunjang kesehatan iya, kah? ke Gitu. medis Ya. kah? Secara umum kita melihatnya harusnya gimana, Mo? Dari segi ajaran itu sendiri nggak ada seorang Katolik harus dibaptiskan, ada toh. Kalau baptis ya. Baptis betul. saya kaget, saya udah Iya. nyimak loh. Kalau seorang Katolik harus disunat, itu kita nggak menemukan. Oke. Maka orang Katolik sah-sah saja disunat, Oke. boleh disunat, Aha. tapi dengan alasan yang Tertentu. masuk akal. Oke. Jadi ada alasannya. Mhm. Ya, jadi kalau boleh itu kan nggak perlu ditanyakan alasannya. Oh ya. Boleh, saya boleh ke WC nggak? Boleh. Jangan sekarang, mungkin Saya- kita iya. podcast dulu. Nek ningali geus teu. Hanya poho. Ya, Oke. tapi kalau tadi dikatakan boleh tapi dengan alasan. Oke. Jadi alasannya apa? Hmm. Gitu ya. Ada alasan yang medis, Ya. ya ada alasan sosial atau sosiologis. Ya. Itu yang membolehkan. Nah, itu kalau Terus kalau kayak pertanyaan apakah kalau tidak disunat boleh? Kan tadi boleh disunat boleh dengan alasan. tidak Berarti kalau tidak disunat Tidak apa-apa. tidak masalah. dengan alasan juga berarti begitu. Atau Iya. gimana? Harus Tidak pakai perlu- alasan juga. Tidak perlu mencari-cari alasan. Oh, Kalau oke. memang dari situnya seperti itu, karena tadi kan seperti lagu pembukaan toh, kehilangan kan. Kehilangan. Betul. Seharusnya yang kita miliki, Iya. Iya. tetapi dihilangkan. Nah, oleh manusia lagi dihilangkannya gitu kan? Tidak beda jauh dengan mutilasi. Ais. Kok Waduh. terdengar lebih seram ya kalau mutilasi ya? Iya, iya. Amputasi juga bukan sih. Soalnya ini kan hal yang sensitif. Beda sentian doang, beda nih mau hasilnya mau. Iya. Nah, kalau hasil saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Iya. Iya, Mungkin benar. harus tanya. Bener. Ya. Harus ahlinya. Kalau kata lagu Samson tadi kan terukir abadi gitu ya. Tapi nggak bentuk ukiran, Not. Tahu gue sih ya. Nggak ada juga yang pengen apa? Boleh nggak bentuknya bunga mekar gitu, nggak bisa. Iya. Nah, tapi sebenarnya Mo, kalau kita ngomong sejarah nih ya, mungkin bisa diinfokan. Saya juga iseng-iseng googling gitu ya.
sebenarnya akan keluar tuh. Kita nggak tahu, kita juga nggak bisa mengambil ayat dari kitab suci plek-plekan nih. Betul. Tapi ada kisah bahwa saat itu umat Yahudi disunat Ya. di perjanjian lama, Mhm. sampai akhirnya keluarlah kata-kata di perjanjian baru. Ya itu budaya perjanjian lama, sekali lagi itu nanti digenapi oleh perjanjian baru apa yang dikatakan oleh dari mulut Tuhan Yesus pada Betul. akhirnya. Nah, secara budaya ini memang budaya Yahudi, mungkin Romo ada informasi budaya Yahudi itu sunat itu sesuatu yang wajib untuk anak laki-laki saat itu. Ya, kalau budaya Yahudi ada dikenal dua istilah tentang sunat. Apa tuh? Sunat yang pertama sunat karena mau menikah. Karena Jadi seseorang yang mau menikah dengan orang Yahudi itu harus berarti dia dengan demikian kan bukan orang Yahudi berarti kan? Iya. Berarti dia harus disunat. Sunat dewasa berarti. Iya, dewasa. Wah, dokternya kesian ini kerja keras. Dokternya biasanya dokter hewan. Bahaya lu Son. Ya kali dokter gigi. Itu yang Gimana mau pertama sunat? ya. Oke. Gitu kan pegang bor gitu kan. Oke, Itu yang pertama disebutnya katan. Jadi berarti katan. Hitan ya kita. Oke. kalau mul itu sunat yang berurusan dengan umum. Apa itu Artinya maksudnya? di kultur Yahudi sudah ada sunat itu umum. Oh. Nah, kalau tadi yang khusus, Ya. khusus itu yang tadi orang mau Mau menikah, menikah. nah itu katan. Oh Nah, berarti kebanyakan di budaya Yahudi yang dikenal itu yang kedua ini. yang Ya, yang kedua. apa apa? Maka kalau nanti bertanya Yesus disunat, Abraham disunat, Oh. disunat. Ya karena kultur setempat. budaya Yahudi budaya adalah setempat. seperti itu. Hanya yang perlu tahu, Abraham disunat usia 99 tahun. Karena Iya. mau nanya karena juga nggak ada di sana saat itu ya. Tapi kan bukan karena mau menikah, bukan ya. Berarti kan memang Dia udah menikah. sudah menikah kan. Berarti karena budaya. Budaya dan lebih diwarnai juga dengan kehidupan religius mereka. Bagi orang Israel, orang apa? Yahudi. Orang Yahudi, sunat itu tanda perjanjian dengan Nah Tuhan. itu tuh maknanya apa sih? Mau boleh jelas nggak? Artinya, apa sih maksudnya perjanjian dengan Tuhan? bahwa orang Yahudi itu adalah umat pilihan Ya. sama Allah dan sudah dibebaskan oleh Tuhan. Maka diikatlah sebuah perjanjian. Oke. Janjinya tanda lahirnya adalah Dilakukan sunat itu. Karena Maka Maka orang-orang Yahudi harus bersunat. Iya. Dan itu dilakukan secara sadar tanda kutip ya, Ya. karena memang mau melakukan perjanjian dengan Tuhan pada Dan zaman itu menyemangati perjanjian lama Iya. juga saudara-saudara kita yang Muslim. Ya. Ya, kan lahir dari rahim yang sama Iya. sebenarnya ketiga agama ini ya. Artinya itu budaya setempat ya Mo ya. Ya. Saat itu Kultur setempat. kultur setempat ya. Setempat. Walaupun makin kesini makin banyak juga alasan lain seperti halnya alasan Iya. medis Betul. misalkan. Dan saat itu alasannya bukan pertama-tama medis. Iya, pasti. Alasannya adalah tadi Penanda. bukti ketaatan, bukti perjanjian bahwa Iya. umat Yahudi punya perjanjian dengan Allah sendiri. Perjanjian seperti apa? Karena mereka sudah diselamatkan dan lain sebagainya. Iya. Jadi itu bukti lahirnya. Sebenarnya kalau mau menanyakan kenapa harus kita ini adalah orang dewasa ya. Sebenarnya pun kita pun harus bisa berani orang Indonesia mengatakan saat itu alat kelamin ini ada istilahnya dalam KBBI yang harus disebutkan. Betul. Kan dulu zaman kita kecil, kita orang tua mengadakan misalkan mengadakan burung. Ya kan kita diajarkannya seperti itu. That's why burung piit gitu. Tapi sebenarnya sekarang tuh orang makin terbuka bahwa ternyata anak-anak pun harus mengenal diri mereka, tubuh mereka, termasuk yang melekat di diri mereka. Ya. Gitu. Nah, kalau laki-laki ini kan penis nih ya. Ya. Tadinya sih saya pengen nanya, tapi nggak tahu ada jawaban hati. Kenapa harus di alat kelamin? Bukti perjanjian. Betul. Kenapa tidak di tangan gitu digores gitu ya? ya kuku. apa? Kenapa ya? Ini pertanyaan yang bagus dan jawabannya juga sulit. Eh, Sampai sekarang saya tidak menemukan. iya, Kenapa? iya, iya. Kenapa harus di itu? alat kelamin gitu ya? Kenapa Mo, ya? harus alat kelamin tidak telinga, Ya betul. Iya. gigi misalnya ya, atau leher misal. Aduh kalau leher udahan mau gelepek langsung Iya. gitu kan. Nah, Ada lahir zelep. itu yang Iya. saya kira perlu kita tanyakan lagi, khususnya Iya. kalau memang ada saudara kita di sini yang beragama Yahudi Iya. atau keturunan Iya, Yahudi. benar. Iya, dan ini memang satu misteri juga dari zaman dulu turun temurun kita taunya pokoknya sunat aja begitu Iya. ya ibaratnya. Tapi kalau ngomongin kesehatan ya Mas ya, yang gue bingung ya, Ya. kan di dunia ini kan tidak semua disunat pada akhirnya. Betul. ya. Lu sunat nggak? Sunat. Sunat. Gua Umur sunat, berapa? Kelas 5 SD itu umur berapa ya? 5 SD. 5 Dapat SD hadiah itu. apa waktu itu? Nah ini yang bikin gue kecewa sebenarnya. Abang gue kan sunat Not ya. Ah. Abang aku itu pas disunat dapat Nintendo konsol.
Nintendo. Aku disunat dapat kaset Nintendo. Orang kaset nanot. Kreatif. Jadi kan kalian main bersama. Dia kayak gitu. Tapi maksudnya itu dia kan yang tidak disunat pun kalau memang alasannya kesehatan, kayaknya sehat-sehat aja pada akhirnya. Betul. Terus kenapa sunat ini adalah menggunakan iming-iming untuk kesehatan? Kalaupun yang tidak disunat pun, misalkan bule-bule di luar sana gitu ya. Aku cukup yakin mereka tidak disunat ya, sebagian besar ya. Sehat-sehat aja. Saya juga bukan orang yang disunat. Jadi saya juga sehat-sehat aja. Kenapa saya nggak disunat? Karena saya mau kasih alasannya di sini. Saya mencintai apa yang Tuhan kasih. Oke. Nggak ada yang bisa dipotong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak. Tapi gini loh, kalau memang kayak saya pribadi gitu ya, dari kebudayaan keluarga dan lain sebagainya, Sorry, memang maksudnya Chinese. Chinese, Budaya yes. Chinese, Yes, oke. betul. Itu Karena enggak? memang tidak ada kewajiban untuk disunat, Disunat. begitu. Oh. Tapi kalaupun juga ia harus sunat nih, kayak gue lagi galau nih gitu, kayak anak gue disunatin apa enggak nih ya gitu. Oke. Soalnya kalau sunat sekarang kasihan. Karena apa? Udah aktif-aktifnya kan anaknya, udah lagi lari sana lari sini. Iya. Tapi kalau misalkan ngomong menyesal waktu bayi enggak. Tapi waktu bayi disunat kasihan son tuh kan begitu. Selalu galau manusia ini kan. Enggak, tapi katanya sunat itu ya mumpung masih kecil biar sakitnya sekalian gitu. Sekalian dalam artian lo kan masih kecil, lahir bla bla sunat. Jadi pas dewasa udah tinggal sudah disunat. Jadi tidak harus merasakan lagi saat dia sadar gitu. Katanya sih gitu. Tapi kan gak sadar-sadar amat bius kali. Kalau di gereja Katolik, kalaupun disunat nih kan tadi tentang boleh atau tidak mau. Ada aturan umur, kalau baptis kan ada baptis kecil. Nah, sunat itu ada dibahas sendiri nggak sih? Harus izin sama Romo gitu Tidak. barangkali. Tidak. Karena tadi ini bukan bagian dari ajaran. Maka tidak dibahas. Dan tidak diwajibkan. Maka tadi khusus. dikatakan orang Katolik boleh Mhm. ya bisa disunat tapi dengan alasan yang jelas. Ah. Jangan sampai alasannya ini salah. Iya. Oke. Contoh mau kalau Contoh. misalkan disunat kan ada juga yang katanya untuk kenikmatan seksual, betul nggak sih Mo? Ya itu berarti medis kan. Oh, medis. oke. Medis. Itu medis. Boleh, Alasannya medis, silahkan. nggak dosa nggak? Tidak. Kan modifikasi itu teh Mo, ibarat motor teh mah dimodif. Jadi Iya. boleh dengan alasan yang jelas ya tadi. Tetapi alasan itu jangan menggantikan jangan berprinsip bahwa sunat adalah tanda lahir keselamatan. Itu bukan iman kepercayaan Katolik. Iya. Mungkin di budaya Yahudi itu saat itu Iya. masih diyakini mungkin. Betul. Dan mereka kaidahnya. masih meyakini itu Oke. sampai saat ini. Tapi kalau itu karena yang menyelamatkan kita adalah Yesus sendiri. Iya. Bukan sunat atau Bukan enggaknya. Ya, maka Iya. Santo Rasul Paulus, Mhm. Paulus itu kan orang Yahudi. Iya. Disunat mengikuti hukum Yahudi. Iya. Seperti Yesus hari ke-8 dipersembahkan disunat. Iya. Ya. Ya, Yohanes Pembaptis juga sama. Paulus juga sama. Tapi Paulus tidak mengharuskan mereka orang-orang yang non-Yahudi yang ingin jadi pengikut Kristus Iya. untuk disunat. disunat. Sering kita lupa bahwa kita. Tapi dia meminta Timotius untuk disunat. Kenapa? Kenapa itu? Karena untuk sosialisasi. Jangan sampai orang mengucilkan dia karena Tidak Tidak disunat. 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 Berbeda. Oh, seolah-olah masanya berbeda. waktu itu masih berkembang Betul. isu-isu Iya, seperti iya. itu. Maka saya mengatakan ada alasan medis, Nah. ada alasan karena sosial. Oke. Betul. Kalau orang merasa ditolak karena tidak sunat, ya lebih baik sunat toh. Tidak Iya ada sih. salahnya juga. Tidak ada Iya, salahnya. biar solider Iya. kan. Iya. Tapi Kan kalau biar asal jangan seragam. sampai tadi saya disunat karena saya ini bukti lahir keselamatan saya. Iya. Yang kedua, Oke. kan ada juga istilah, maaf ini saya bisa salah, tapi Ya. istilahnya kalau orang yang bukan muslim mau masuk muslim, Iya. atau tadi Syaratnya orang nggak Yahudi sunat. yang Iya. mau nikah dengan laki-laki yang non Yahudi mau nikah dengan perempuan Yahudi kan harus sunat dulu. Iya. Ya. Artinya kan dia berarti bertransformasi, berpindah agama. Iya. kan. Nah itu juga nggak boleh. Artinya kalau saya disunat karena saya ingin menjadi agama tertentu, ya berarti itu menyalahi ajaran. Oke. Iya. Oke. Jadi alasannya itu adalah memang alasan yang memang masuk akal, yang juga Iya. memang bisa diterima, bahwa ini adalah kasusnya adalah kasuistik yang medis kah, ataupun juga memang ada jangan sampai dipengaruhi sama paham-paham lain. Betul. Begitu ya Iya. Mo ya. Ini Ya. Kalau ngomongin manfaat sunat ya, ini coba kita lihat. Ini maksudnya kita Sampai sebagai googling dong, laki-laki, guys. biar kita ini diambil dari Karena seperti tadi dikatakan kan Iya. orang Chinese nggak sunat ya. Mm-mm. Tapi Jarang. teman-teman saya atau umat saya yang waktu saya di Amerika yang anaknya lahir di sana, Oke. hari ke-8 bukan hari ke-8, pokoknya setelah lahir mereka disunat. Artinya umat Katolik orang Amerika Orang Indonesia, Orang Chinese Indonesia. Indonesia Aha. yang di sana ketika
anaknya lahir Iya. laki-laki, Hah? langsung proses sunat Oh. juga. Berarti unsur budaya ini juga jadi satu bahan diskusi lagi nih. Ya. Apakah plek-plekan Dan mereka kenapa saya tanya, Iya. lebih ke arah alasan medis. alasan kesehatan. Nah, ini Iya. kita coba lihat nih ya. So. Ternyata beberapa manfaat sunat nih kita ambil dari salah satu akunnya rumah sakit nih ya. Mengurangi risiko terjadinya penyakit menular seksual seperti herpes atau sifilis. Risiko, Oke. mengurangi risiko ya. Hmm. Terus juga bisa untuk mencegah terjadinya penyakit pada penis seperti nyeri pada kepala, linu bacanya, atau kulup yang disebut fimosis. Nah. Oke, dan juga mengurangi risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Ya intinya sih pencegahan pengurangan risiko terjadinya penyakit. Betul. Kan risiko ini terjadi bisa tidak. Ya. Artinya bukan berarti yang nggak disunat pasti kena sakit. enggak. Hmm. Oh, Gitu. rata-rata kesehatan gitu Nat. Kesehatan gitu. Dan kalau beberapa kasus ya kayak teman gue anaknya tiba-tiba disunat, emang kenapa gitu kan? Maksudnya tiba-tiba tuh Ya tadinya memang nggak ada rencana disunat, Oke. ya kan? Tiba-tiba dapat info, oh disunat, kenapa? Oke. Ternyata ada infeksi di saluran kencing yang Oh, mengharuskan harus disunat. disunat. Karena mungkin kalau ya pada anak-anak terutama gitu ya, buka tutup masih susah tuh ya kan, mau nggak mau harus dibersihinnya gimana caranya? Bentar, buka tutup tuh. Kok gue ngebayangin puncak ya? Puncak Sabtu jam 9 buka tutup Not. Ya puncak pas Ciloto. Ini apa buka tutup? Jelasin. Dia udah lupa. Dia udah lupa. Buka tutup tuh apa? Kan udah maaf. dibuang. Iya. Kalau kamu kan selalu always open kan? Oh itu. Selalu terbuka toh. Kalau gue bahasanya beda. Apa? Kalau belum sunat itu istilahnya topi ulang tahun. Kalau udah sunat helm tentara gitu. Iya, kalau masih pakai topi ulang tahun kan berarti Iya, kalau kucuk gitu gitu. mesti mesti dibersihin Dibersihin dong, setelah- ya kan? aktivitas. Oke, Ya, oke, cuman oke, kalau oke. memang kelewat atau gimana Ya. kan bisa menyebabkan iritasi ataupun juga mungkin ada Ya, itu dia. yang Nggak tadi bersih. nggak bersih. Nah, itu Oh, banyak iya, iya. orang yang punya alasan disunat itu biar bersih katanya gitu. Kalau saya sendiri mau ya disunat itu karena budaya Jawa. Kan papa Jawa nih. Oh, Papa Jawa. Papa Jawa dan keluarga dari papa itu Muslim. Jadi ada sepertinya unsur kebudayaan yang cukup melekat di orang Indonesia nih Ya, ya, betul. untuk melakukan satu kegiatan termasuk hitan. Hmm. Nah waktu itu pun saya pun tidak pas mau hitan ya kan kelas 5 SD udah tingkat kesadaran dong sebagai orang gitu ya, sebagai anak gitu. Saya tidak mempertanyakan ini dari angle apa sih, apakah agama atau apa, tapi memang betul pada umumnya. pada umumnya karena lingkungan teman-teman kemudian informasi di hitan mah waktu itu ya memang karena harus di hitan. Karena Jadi, harus sudah gitu. waktunya. Nah itu dia persis. Iya kan? Udah waktunya. Hmm. Jadi waktu itu memang di hitan tidak ada pertimbangan apapun segala macam. Ya. Ya walaupun pada akhirnya ya pada akhirnya mikirnya ini untuk kesehatan. Naik Ya. sisingaan nggak? Kan Nggak. ya semua kalau Iya. di budaya Sunda suka ada Betul. sisingaan tuh. Romo Iya. naik waktu itu Dirayakan. diarak Iya, begitu sisingaan, juga. dirayakan. Dirayakan istilahnya apa ya dulu teh? Ngencar. Ngencar. Naik mobil, naik keliling gitu loh. Iya kayak diarak begitu Diarak. kan. Diarak ya. Ai Pasurnanan dulu pakai singa. Dah orang mah teu disunat. Oh, cenah enggak, disunat tadi. disunat, Mo. Tuh. Oh, ente. Ya nggak usah kita buktiin juga ya. Kan orang bukan Yahudi. Oh iya benar juga benar Iya, juga. iya. Mama saya Muslim. Muslim. Tapi nggak Apakah saya disunat mewajibkan. atau nggak rahasia. Wah, Ini udah emang. enak nih udah nanjak. Rahasia. Tapi ya kalau lagi lihat dari demografi keluarga sih kayaknya sih disunat feeling saya mah. iya. Yuk gocengan yuk. Enggak gitu. Masa gitu ditaruh Taruhan depan pastor gila lu. Kalau sudah masuk ke taruhan berarti judi, jadi mendingan gak usah Oh, jawab. iya, Enggak usah iya, jawab. netral Iya aja. benar. Ya, mungkin pada akhirnya saya sepakat sih Ya. unsur budaya ini Budaya. cukup kental. Betul, Kayak saya betul. dari budaya Jawa, di Jawa umumnya mayoritas Muslim Ah. dan hitan itu umum dilakukan, jadinya saya pun ke bawah untuk melakukan. Kalau di Batak budayanya gimana? Jadi kan Batak lu pejabat nih. pejabat peranakan Jawa Batak. Kayaknya enggak Harus ya. tahu dari dua angle dong. Nah kalau di Batak tidak umum disunat yang saya tahu nih, at Oke. least ya. Apalagi Batak mayoritasnya adalah Protestan, Kristen. Ya. Kristen gitu. Nah di Kristen bahkan ini kayak perpaduan dari sisi Batak dan dari Kristen. Tidak ada tuh keharusan atau apa ya satu fase hidup di mana kita laki-laki harus disunat gitu, enggak ada sih. Jadi banyak kan tidak, teman-teman gue juga seingat gue ya ya nggak pernah liatin juga semua satu-satu, tapi gue cukup yakin tidak banyak yang disunat. Oke. Dari Batak. Iya yang Batak enggak Iya. ya. Sama berarti mirip-mirip sama yang Chinese juga. Chinese betul. Chinese juga memang enggak gitu, enggak wajib gitu. Cuman kan kalau kaitannya sama tadi yang cerita di kebudayaan Yahudi zaman dulu nih, Moromo, itu kan kayak semacam apa ya? Ibaratnya mempersembah ada perjanjian sama Tuhan begitu ya. Iya. Dan umurnya umur tertentu biasanya benar nggak 8 sih? hari. 8 hari. Tapi kalaupun juga yang
dewasa itu kalau memang pada saat mau menikah. Nah, tadi. Tapi kalau ngomongin tentang umat Katolik pada umumnya Mo gitu, ada nggak sih tanda ataupun juga anggapan yang bahwa bilang sunat ini adalah tanda mau dewasa? Ada nggak Menuju kedewasaan menuju nih? kedewasaan atau tanda bahwa kita dari anak-anak sudah mau dewasa? Sony umur 5 SD, bentar lagi remaja, maksudnya gitu kan, puber pertama gitu loh. Apakah ini ada kaitan nggak sih Ya, Mo? kembali lagi di gereja Katolik tidak ada ajaran tentang sunat. Oke. Maka tadi ciri atau tahap seseorang menjadi dewasa bukan karena sunat atau apa. Tapi memang saya mendengar bahwa di kultur tertentu ada yang mau menjadi dewasa itu salah satunya cirinya adalah dengan sunat tadi. Istilahnya akil balik atau apa ya. Iya, oke. Maka ketika usia tertentu itu adalah saatnya untuk sunat. Oke. Secara medis katanya anak ini bisa bertumbuh dengan cepat juga. Iya, nah itu gitu tuh ya. dampaknya tuh. Tapi saya kurang begitu mempelajari atau mengetahui ini, tapi bisa ditanyakan. Hanya sekali lagi dalam gereja Katolik kita tidak ada ajaran bahwa sunat adalah tanda kedewasaan seseorang. Tidak. Sebenarnya kan ini jadi dibahas karena kitab suci mengatakan ini. Ada kata SUNAT dalam kitab suci kita, sehingga ini menjadi Polemik gitu ya, bahasan aja bahasan. gitu. Nah, yang menurut saya banyak orang lupa bahwa kitab suci kita itu ya budaya Yahudi. Betul. Dan karena kitab suci kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, gitu. emang perjanjian baru sih nggak nyebut sama sekali kali ya, Mo? Tidak menyebut, hanya Rasul Paulus pernah mention itu. Dan ini juga bukan berkaitan dengan pokok ajaran, tapi ini berkaitan dengan masa lalu, bersinggungan dengan kehidupan sosial. Khususnya mereka yang bukan Yahudi. Ketika awal-awal kan yang pengikut Kristus kan orang Yahudi. Ketika mulai itu menyebar, kan banyak orang yang non Yahudi, yang Yunani segala macam ingin masuk. Gitu. Termasuk tentang makanan yang halal apa dan yang tidak haram. halal. Gitu. Oh iya, Itu sebenarnya. bukan apa yang masuk tapi yang apalagi kalau zaman sekarang rasanya juga agama sudah menyebar kemana-mana, banyak sekali kebudayaan-kebudayaan lain yang juga ikut masuk juga nih. Bahkan yang budaya Yahudinya juga udah sedikit mulai memundar mungkin ya Mo, zaman sekarang ya Mo. Nah kalau Yahudi sendiri sejauh saya tahu sunat itu masih ada. Ya. Jadi itu, dan ada juga namanya istilahnya anak laki-laki itu, saya rada lupa namanya, tapi dia diakui sebagai orang yang bisa dianggap dewasa dan bisa membaca kitab suci. Ada satu perayaannya. Bisa di googling di itu. Nah, ada. Ini kalau udah nge-mention Kak Maya nanti boleh bar mitzvah ya. Bar mitzvah. Ya. Kak Maya mungkin nanti boleh bantu jawab ya, karena ini bukan porsi Pastor Nana selaku pastor ya. Betul. Kita mempertanyakan apakah perempuan juga disunat. Kak Maya ada info nggak? Enggak ya? Pernah dengar tapi saya pernah dengar ya? Saya juga loh. Perempuan disunat. Maksudnya secara medis kami mungkin boleh kesini bentar. Perempuan tuh secara kita sudah sama-sama dewasa ya, secara konteksnya juga ya. Tapi kalau laki-laki kan ada perubahan bentuk. Ada perubahan bentuk yang tadinya ada menjadi tidak ada. Ini kita datangin kenapa praktisi? Bukan juga kan? Pak Haji, bukan kan? Info apakah perempuan secara fisik ada kegiatan penyunatan? Nggak ada. Jadi kalau di agama sebelah nih itu juga bukan perempuan disunat tuh bukan dipotong, tidak ada. Jadi dia hanya dianggap dia juga dibersihkan gitu. Jadi ada bagian yang dibersihkan apa setahu begitu. Tidak ada aktivitas pemotongan, pengguntingan gitu, nggak ada ya? Jadi perempuan tidak sunat. Ini mengenai sunat perempuan. Paus Fransiskus tahun 2022 8 Februari ketika Hari Internasional Tanpa Toleransi untuk Mutilasi Alat Kelamin Wanita mengatakan sunat perempuan adalah sebuah kejahatan. Bukan hanya tidak boleh, tapi dia mengatakan sebuah kejahatan. Ini Bapak Paus yang ngomong ya? Paus Fransiskus 8 Februari 2022. Ada alasan apa nih mau dibalik? Dibalik ini. Beliau tidak menjelaskan alasannya, tetapi di sini dalam konteks Hari Internasional Tanpa Toleransi untuk mutilasi alat kelamin wanita. Jadi itu kan seperti tadi lagu ya, itu sebuah kehilangan karena itu diciptakan diberikan oleh Tuhan. Ya. Ya. Maka bagi umat Katolik mau sunat pun harus ada alasannya. Ya. Bukan berarti harus sunat, tetapi kalau kau mau sunat kau harus punya alasan. Ya karena itu bagian tubuh kita yang dihilangkan. Memang beda dengan kita potong kuku karena kuku akan tumbuh lagi. Kalau sunat setiap hari dipotong. Kalau nggak dipotong gimana dong ya? Musnah kalau kata Andra and the Backbone.
Ini Son, gua ngambil dari salah satu ini apa namanya? Apa tuh? Dari salah satu artikel Situs. gitu ya, yang ada hubungannya juga dengan dokter begitu ya. Sunat perempuan adalah prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin wanita bagian luar. Oh. Sunat perempuan tidak dilakukan atas alasan medis dan justru dapat menimbulkan dampak negatif bagi Medis. kesehatan. Oh, justru bukan alasan kebaikan medis. Sebenarnya istilah sunat perempuan tidak tepat. Istilah yang lebih tepat untuk prosedur ini adalah mutilasi alat kelamin perempuan. Ah, Nah, dan itu yang ditolak. yang Itu yang dikatakan Bapak Paus bahwa sunat perempuan adalah kejahatan. Karena memang satu itu mengangkat bagian tertentu begitu ya, sebagian Dan di dari budaya tertentu misalnya, maaf mungkin Afrika ya, Hmm, ada itu. dibunuh. Iya, benar. Ada budaya itu. Iya. Dan Jadi kalau kalau saya nggak salah, WHO pun saya nggak salah, tapi kalau salah berarti Oh, salah lebih berarti. kalau salah Artinya memberikan sebuah semacam manual, Oke. instruksi manual untuk melakukan itu. Tapi Kalaupun dilakukan ada manual yang harus ditata caranya ya. Ya, karena pasti. itu lebih ke arah kultur ya, Iya, bukan iya, ke iya, arah iya. di Yahudi nggak ada. Sunat Sama saya perempuan katakan nggak di ada Yahudi laki-laki ya, tapi Oke. perempuan tidak ada. Tidak. Tidak ada. Oh. Jadi kalau laki-laki mah nggak diangkat sih Son, dipotong doang iya. kan. Iya, Iya kan? diambil dikit. Nah, justru yang mau gua tanya nih sensasinya Son masih Sensasi. masih inget nggak pada saat dipotong itu rasanya apa sih Son? Jujur ya, gua Oke. nggak pernah ngalamin Iya, soalnya. iya, kan lu Maaf. nggak disunat. Iya makanya. Jadi sebenarnya sunat modern itu beda dengan sunat tradisional dulu. Ya. Sekarang gue berarti tahun 90 something itu sudah mengenal yang namanya bius, sunat dengan bius. Dulu kan belum ada tuh katanya. Dibius Di gimana? bius. Nah, jadi biusnya itu memang berada di bawah pusar di atas alat kelamin. Itu kan sama kayak misalkan lu sakit gigi nih, Ya. yang dibius kan gusi. Gusi, iya, Nah, iya, iya, sama. iya, iya, Ini iya. pun dibuat untuk baal. Baal itu apa bahasa Indonesia? Kebas. Kebas. Kebas itu apa? Kebas ya? Kebas. Kebas. Jadi tujuannya Nam. saat dilakukan proses pemotongan Tidak itu tidak terasa sakit. Terus kerasa sakit nggak? Kan pas Setelahnya biusnya hilang. Ah. Pas biusnya hilang, Ya, baru setelahnya. aku kehilangan. lain kesadaran. Tapi memang itu kan sebenarnya bukan hanya sunat ya. Kita operasi menghilangkan sesuatu dari tubuh kita saat biusnya hilang itu sakit. Sakit. Apapun itu ya. Betul. Kehilangan Melahirkan misalkan. melahirkan atau Nah. luka apa itu pasti sama. Nah, yang membedakan mungkin ada yang disunat juga ya. Pas biusnya habis ya, sunat pertama lepas tangan tapi jauh gitu. Pipis. Jadi itu keren. Ya, lepas tangan tapi ser gitu. Wah. Itu buat anak-anak buat anak laki-laki yang sunat waktu itu keren Biasanya aja. sama orang tua. Apanya tuh? Tadi lepas tangan. Enggak. Papa saya cuman, "Dek, coba ke arah sana, Dek, tembak, Dek." Tapi Aduh. kalau gue pribadi, waktu itu iming-imingnya apa coba? Nanti kalau udah sunat, katanya tambah sehat, Ya betul. bisa lebih gemuk, lebih gemuk. Hmm. Dan yang satu hal yang saya dibohongin katanya bisa tinggi. Tapi nggak bohong, bokap lu nggak bohong. Mana tinggi, Nat? Tinggi hati. Itu bener, itu bakat terselubung Son, tinggi hati. Nggak Ya kan? tinggi hati, apa? Saya tidak sunat, badan saya besar. Ya kan? Sehat. Tinggi. Tinggi. Ya kan? Papa. Gimana sih? Ya Itu artinya dia. alasan medis juga tetap butuh penelitian lagi. Iya. Kan kalau medis itu kan tidak 100% hasilnya kan. Betul. Apakah langkah ini pasti gini ya? Ternyata kalau di gua sih tidak terbukti ya. Nah, Sunat justru itu juga lebih- tergantung namanya juga iming-iming Iya, ya mau ya. iya. Kita mah diiming-imingin mau yang bagus-bagus semua juga kan, Iya, nggak gua juga mungkin yang bagus, jelek-jelek. kaset iya kan? Nintendo. Iya, terus udah gitu nanti kamu bisa Kaset. tinggi deh, kamu Iya. sehat, kamu kasep, padahal enggak kan? Kasep boleh lah. Jangan semua enggak dong. Enggak tinggi enggak apa-apa. Iya nggak tinggi. Ya ternyata itu ya Iya, namanya balik lagi di Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa wajib harus sunat. Itu Iya. lebih ke diperbolehkan kalau ada alasan gitu. Walaupun kita Yesus disunat kita nggak harus ikut jalur sunat kan? Tapi Oh, Yesus disunat ya. kan kita harus memikul salib Yesus nih kata disunat. "Ah!" Saking semangatnya. Yesus disunat pada hari ke-8 ketika dia dipersembahkan kan. Betul. Secara budaya Ya, ya. Iya. karena Yesus orang Yahudi. Lalu Yesus memikul salib, kita juga kan diharapkan Iya. untuk bisa memikul salib. Betul. Tapi nggak harus sunat kan kalau kita kan? Tidak. Tidak. Kan tadi saya katakan boleh bersunat dengan alasan. Dengan alasan. Jadi boleh. Sebenarnya kalau boleh itu kan tidak harus ada alasan. Iya, Tapi iya. ditekankan boleh tapi harus ada alasan. Betul. Jadi kalau tidak ada alasan, Ya tidak ya, apa-apa. jadi bukan. Jadi jangan gitu. Jadi jangan. Jadi bolehlah. Tapi alasannya apa?
Oke. Iseng. Jadi kalau tidak Tidak ada punya alasan, alasan ya nggak usah. ya nggak usah. Alasannya apa? Iseng. Iseng. Ngisi waktu aja. Lagi Sunat ngisi gabut, waktu. lagi gabut. Soalnya kan itu ada recovery time loh si hitam Betul. itu ya. Walaupun Iya, sekarang memang beberapa hari kan. Iya. teknologinya sekarang canggih gitu ya. Pakai Iya. laser. Laser. Yang kayak pointer itu loh. Pakai Dari, pointer. dari kejauhan bisa. Enggak mau, enggak dari jauh mau. Takut kena yang lain mau. Jadi pas kedengaran desiu. Ya itu. Aduh, sorry. Dok. Beda sesenti, beda kata gua juga hasilnya ini kan. Tapi kalau kita ngomongin ini secara hukum gereja nih ya, Ya. Pastor, mungkin yang tadi Nodi mention ya, menghilangkan sesuatu bagian tubuh dari kita yang sudah dikasih oleh Tuhan, sebenarnya itu masuk kategori apa ya? Apakah mungkin kalau alasan medis misalkan ginjal, Ya, satu harus dibuang karena dibuang. alasan medis, Betul. ya untuk kesehatan gitu. Ini kan kondisinya sebenarnya tidak apa-apa. Betul. Ini sama kayak sulam alis ya, modifikasi wajah oleh perempuan ya. Udah Atau bener mungkin gitu. sulam bibir, Sulam bibir gitu. gitu. Nah, itu kan memodifikasi atau menghilangkan sesuatu. Kalau setahu saya sih teman-teman kita di Islam ya bahkan tidak boleh, tidak diperkenankan untuk kayak misalkan merubah kayak ditato segala macam kan memang tidak boleh. Nah, di kita nih mengubah atau bentuk tubuh itu sebenarnya gereja mengatur nggak sih? Ya, seperti tadi kalau memutilasi itu kan sebenarnya kecuali dengan alasan tertentu Oke. ya. Untuk perempuan tidak ada alasannya. Kenapa? Karena misalkan sunat alasan medis. Medisnya bisa dibuktikan. Oke. Misalnya supaya lebih bersih, supaya secara seksualitas mungkin saya tidak tahu. Iya, Ya, butuh penelitian lagi nih. Ya, butuh diteliti lagi dan lain sebagainya. Artinya ada sebuah pembuktian. Itu kalau itu kenapa tidak? Gitu kan ya. Tapi kalaupun mereka yang tidak disunat, tidak, kita bisa mengatakan tidak boleh gitu. Kalau saya mau nanya angle sebaliknya, kalau Sony tadi kan bilang menghilangkan anggota tubuh ya, Iya, San, ya. iya. Justru saya sekarang mau nanya yang kebalikannya, mau ini kalau sekarang teknologi semakin banyak berkembang ya. Ada juga saya pernah lihat satu artikel dokter kecantikan, bedah kecantikan Indonesia. Indonesia yang suka nyanyi juga. Nah, bahkan bisa memperbesar alat kelamin dengan menambahkan sesuatu daging atau apapun itu. Maerot juga Nah, gitu ya? iya. Kalau Ini, kita kenal Maerot nah ya. kita balik ini. Mau kalau tadi sunat kan kita menghilangkan begitu ya. Bagian apa? Topi tadi. Iya, tapi ulang tahun. Nah, kalau menambahkan sesuatu biar memperbesar, kaitannya sama modifikasi juga nih, mau gitu ya. Gimana nih kira-kira ada larangannya nggak? Secara hukum memang itu tidak dibicarakan ya. Artinya tidak boleh menambahkan segala macam. Ya. Tetapi contoh, misalkan ada orang yang kecelakaan. Ya. Terus dia harus mengambil bagian tubuh tertentu dan menempelkan di tempat itu. Cangkok gitu Ya, misalnya. istilahnya misalnya dari pahanya dipindah Ambil kulitnya ke wajah. kemana gitu. Nah, itu karena alasan medis, oke. Tetapi kalau tujuannya seperti tadi, Sengaja. kenapa? Emang kenapa? Hmm. Tujuannya hanya untuk besar? Hmm. Emang besar menjamin? Ya. Ya, seperti badan besar belum tentu Oh, iya sehat dong. kan? Iya, Iya benar. dong. Ya, Sakain mau ngomong yang lain. Iya. Bisaan mau nanya. Iya. Say. Kaget udah siap jawab Iya. loh. Dan kalau hanya intensinya itu, Iya. hidup kita kan tidak hanya itu. Ya. Ya. Dan itu berarti artinya orang hanya memikirkan hal-hal seperti itu saja. Betul, karena- Dan itu kan sebenarnya tidak normal. Iya. Kita ya bertumbuh dan berkembang. Apakah di Katolik olahraga dilarang? Tidak. Tidak. Fitness dilarang? Tidak. Tapi lakukan yang normal. Oke. Jangan mau ininya gede terus tambah pakai Steroid. bla, bla, bla. KFC atau apa di sini gitu. Ya elah. Mau Masukin ayam gitu mau. kalau crispy gerendulan mau Iya. masuk ya mau. Kalau sini original, sini crispy aneh dong. Beda. Iya. Berarti ini bisa kita samakan dengan operasi plastik. Ya. Kurang Nah. lebihnya tujuannya apa dulu? Ada operasi plastik untuk perbaikan misalkan setelah dia cedera Untuk apa, kecelakaan. kecelakaan. Tapi kalau tujuannya ya pengen aja diginiin Gimana? Hah? diginiin. Ini loh. Bibir apa namanya dia? Filler. Filler Filler. gitu. Nah, kok tujuannya. tahu banget gue. Iya, kok tahu banget sih? Nak? Klinik mana?
Ya itu betul ke Iya, iya. operasi plastik karena banyak banget kan sekarang berkembang juga Iya. ke arah sana, memperbesar payudara, memperbesar bokong, membuang lemak Iya. gitu kan. Nah, Oke. ini makanya tadi saya nanya kan, sunat juga salah satu membuang anggota tubuh nih. Kalau membuang sudah, Betul. menambah gimana gitu. Iya. Nah, ini sunat pada akhirnya kan kita bersepakat nih Mo ya, ini berangkat dari budaya Ya, Yahudi. bangsa Yahudi, Mm-mm. kemudian dilakukan bahkan oleh Tuhan kita gitu. Nah, sekarang nih kalau saya lihat ya, kalau kita lihat diskusi ada ya banyak di YouTube diskusi agama yang mengarah malah kepada debat kusir kalau kita nggak paham nih ya. Betul. Ada part yang bisa di dalam tanda kutip diserang, loh Tuhan lo aja disunat, masa lo nggak disunat? Wow. Nah, gimana kita memandang sunat ini pada akhirnya ya bahwa oke, ini hanya satu budaya yang kalau lihat perkembangan zaman kita tidak apa-apa. Kalau dari kesehatan kita nggak disunat pun banyak yang sehat. Nah, ini jadi kelemahan nggak sih Mo sebenarnya Baik. untuk jadi di kehidupan sosial kita Terus di kalian Indonesia? jawaban paling gampangnya apa sih Mo gitu kira-kira kalau ada orang ngomong begitu Kenapa gitu. nggak disunat gitu? Jadi gini, yang pertama sumber iman gereja Katolik itu ada 3. Ada tradisi, kitab suci, dan magisterium. Magisterium itu ajaran gereja, Oke. ya ajaran gereja yang salah satunya kalau kita tahu yang paling gampang itu katekismus gereja, katekismus Katolik, ya itu. Nah itu yang pertama. Dan di situ kita tidak menemukan bahwa kita orang Katolik ya, walaupun tradisi kita juga berasal dari tradisi Yahudi dalam tradisi tertentu, termasuk baptis itu juga kalau kita belajar tentang liturgi itu sebenarnya tradisi Yahudi. diambil dari tradisi budaya lain, Iya, gitu ya, hanya dimodifikasi, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi ketika bahasa gampangnya kalau ditanya Yesus disunat, kenapa lu nggak disunat? Yesus orang Yahudi. Itu pertama. Gue orang Indonesia gitu ya. Yesus Boleh orang berjawab Yahudi. ya. Ya. Oke. Yesus orang Yahudi, saya bukan Yahudi. Ya, tapi Oke. saya Katolik, saya pengikut Yesus. Ya. Tidak semua yang harus Yesus lakukan sebagai orang Yahudi saya lakukan. Iya. Ya. Oke, karena budaya porsi Yesus Ya. Kristus adalah porsi Kulturnya. kulturnya. Maka Oke. tadi saya katakan boleh disunat, ada alasannya apa? Kalau alasannya karena hanya mau mengikuti Yesus, ya silahkan saja. Iya. Nggak salah juga, tidak gitu. salah juga. Karena Iya. dikatakan di situ boleh disunat tapi ada alasan. Dan dia tidak menjadi sombong. Gue dong disunat kayak Yesus. Nah, itu kan aneh. Dan kita berdasar pada alasan tadi, Iya. salah satunya ya alasan sosiologi atau sosial, kehidupan sosial. Kalau seandainya misal ini contoh saja ya, di kampung itu atau di RT itu semua disunat dan dia tahu satu-satunya orang yang tidak disunat, Ada dia. dan bagi dia ini menjadi satu penghambat ganjalan. Ya boleh sunat. Nggak enak mau sama Tetapi yang lain ingat, gitu. sunat di situ saya tekankan lagi bukan karena seperti orang Yahudi tanda keselamatan lahir, bukan, maknanya tetapi itu ya. untuk sosialisasi. Jadi jangan diimani Ya. begitu. Dan misalkan Heeh. kalau kata dokter, kalau misal ini saya Ya. hanya misal saja, Iya. dokter mengatakan kalau kamu nggak disunat, kalau menurut saya lihat dengan kondisi seperti ini nanti tidak berkembang normal. Nah kalau gitu Medis sunatlah. itu. Betul. Kasihan nanti kalau dia tidak berkembang normal, tidak bisa, kalau punya istri, punya keluarga bagaimana? Emang nggak ada kembangnya sih Not ya? Ya. Ya. Kembang tadi Tahu nggak Son itu kurang apa? ulang tahun. Tahu nggak Son itu kenapa? Kenapa? Kurang baking soda. Kagak mengembang. Aduh. Cuman ya itu ternyata Iya. memang ada beberapa hal yang menunjang ya. Kalau memang Iya. mau sok atuh boleh, tapi Dan saya katakan lagi, sunat bukan tanda Keselamatan. kedewasaan orang Katolik. Karena tanda kedewasaan orang Katolik itu keutamaan Kristiani. Ada 3 keutamaan yang iman, harapan, dan kasih. 3 keutamaan lain, kesetiaan, kesabaran, pengendalian diri. Ya, itu satu lagi lupa Itu saya. buah-buah Roh Kudus itu. Ya. Nah itu justru kedewasaan. Kalau seorang Kristiani, seorang Katolik dewasa, ya itu bisa menguasai dirinya, bisa sabar. Terus tadi punya 3 keutamaan iman, harapan, dan kasih. Punya harapan, punya iman. Gitu. kalau Sony nambah satu lagi keutamaan tuh? istri. Itu jalan di deket alun-alun Bandung. Keutamaan istri. Mah belok dikit tuh ada Bu Imas tuh enak. Iya betul. Sama ada pempek di situ. Pempek. Jadi lapar no. Mo, tapi betul nggak sih kalau kayak di Katolik itu kayak sakramen Krisma itu juga salah satu simbol bahwa nih mencirikan orang Katolik ini sudah dewasa. Terutama dari betul. anak-anak ke ABG kan biasanya itu di fase ABG kan Betul. remaja. Artinya
sakramen penguatan itu kan penyertaan Roh Kudus. Ya, penyertaan Roh Kudus bagi mereka yang sudah dianggap dewasa secara imannya. Maka itu terbukti dan harus mewujud dalam tadi, tidak hidup keutamaan tadi itu. Yang tadi saya katakan iman, harapan, kasih ya, 3. Dan yang keempat itu kebijaksanaan, keadilan, keberanian dan penguasaan diri. Ya, artinya bisa saja orang dianggap, kan ada istilah bahwa tua itu pasti Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Sama orang Katolik pun hidupnya tidak hanya dijalani tapi diolah. Dan diolah dengan seperti apa? Ya tadi melaksanakan keutamaan itu dalam hidupnya. Nah, di situ dia akan menunjukkan sebuah kualitas dia dewasa atau tidak. Seperti seorang anak atau dia beranjak dewasa, tetapi apakah kedewasaan itu muncul atau enggak? Kalau anak misalnya maaf ya keterbelakangan mental, bisa dikatakan dewasa kah? Di depan hukum. Kan itu hukum negara, hukum hukum negara kan 18 tahun. Tidak di bawah pengampuan itu. Dia 18 tahun kan dianggap sudah dewasa. Tapi bagaimana dengan saudara-saudari kita yang tadi maaf cacat mental misalnya, apakah dianggap dewasa? Sama orang Katolik pun kedewasaan mereka diukur dengan tadi, punya pengendalian diri, punya keberanian, punya kebijaksanaan. Materainya adalah sakramen krisma, materainya. Tapi di dalam sakramen gereja Katolik sendiri kita ditandai dengan krisma. Penguatan. Tidak dengan perubahan bentuk dari topi ulang tahun ke helm tentara. Tapi Son, siapa tahu kalau lu udah sakramen krisma lu tinggi badan nambah. Enggak juga. Gua cukup yakin itu enggak terjadi. Tapi belum kan? Kan? Krismanya belum kan? Umur 40 udah enggak mungkin tinggi lagi. Siapa tahu. Itu udah kategori mukjizat, bahasan sendiri nanti mukjizat. Cuman kan ya ini mah siapa tahu kamu selama ini terhimpit itu karena belum krisma, mau ya. Benar enggak mau? Yang tadi kebijaksanaan dan lain sebagainya belum turun gitu. Nanti deh coba deh kalau gitu. Krisma dulu. Sunat kedua kali. Bukan sunat kedua kali, krisma aja. Kan baptis udah nggak usah, mau kita udah nggak bisa serang dari baptis, ya kan? Sony udah nggak bisa, ini nggak usah harus baptis. Tinggal katekumen sama krisma aja. Sakramen penguatan. Sok barter. Penguatan. Gua penguatan, lu sunat. Karena gimana kita barter promo? Siapa tahu. Ini poinnya gede siapa ya? Lu sunat sama gua krisma ya? Kagak ada bro. Kayaknya poinnya gedean lu krisma deh. Tuhan nggak peduli gua mau sunat atau enggak soalnya. Gitu loh. Jadi cuman kalau misalkan lu mau ngajak gua tanding ya kurang ajar nih. Nggak mau rugi sendiri lah biasa. Pasal sebagai kesimpulan juga nih, berarti kalau di luar sana ini ada umat sedang bimbang. Oke, saya berasal dari suku bangsa ini. Betul. Saya seorang Katolik, anak saya laki-laki akan masuk usia ini. Untuk lebih mantap melangkahkan kaki disunat atau tidak, perlukah itu didiskusikan dengan imam atau pengen diskusi supaya tambah yakin? Karena biasanya itu akan pas udah ketemu sunat ya nggak deh ya. Aku sih terserah papa, asal PS5 aja siap. Ya kan, bapaknya jadi galaunya masalah aduh beli PS5 nih. Bukan ke kesehatan lagi tapi keluar duit tuh. Apakah itu jadi hal yang boleh dibahas, didiskusikan dengan pihak gereja? Boleh, gini aja? Boleh. Jangan sampai mereka melakukan sesuatu karena prinsip yang salah. Bisa saja kan? Dia bisa saja teman-teman mereka adalah mereka yang beragama lain. Jadi yang sunat itu adalah harus. Jadi kamu harus sunat. Kalau nggak sunat begini tadi kalau nggak sunat kamu nggak akan diselamatkan. Nah, kalau keraguannya karena itu, datanglah kepada pastor paroki atau pada pastor bertanya untuk mendapatkan sesuatu yang jelas. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena simpang siur nih beritanya. Karena motivasinya satu, anak saya sunat bukan karena apa? Karena itu kebudayaan Yahudi dan Yesus pun disunat. Waduh. Kan itu tidak lengkap ajarannya. Betul, Yesus disunat betul. Tapi harus lengkap. Mohon maaf nih, jangan disambung-sambungin jadi jangan sampai jangan menganggap bahwa seperti Paulus katakan sendiri, jangan menganggap tanda lahir ini adalah yang menyelamatkan. Jadi kamu mengikuti Kristus jadi tidak ada manfaatnya. Justru yang menyelamatkan itu adalah Yesus sendiri. Jangan sampai mengatakan saya sudah sunat berarti saya diselamatkan. Tidak, yang menyelamatkan adalah
Yesus sendiri. Yesus. Itu tanda lahir. Dan di dalam kisah perjanjian lama pun dikatakan bahwa sunat itu tanpa ketaatan percuma. Maka Nabi Yesaya mengatakan harus ada sunat selain sunat yang lahir tadi, tapi juga ada sunat hati, sunat telinga. Ini Hati. apa nih? Gue potong. Enggak, bukan itu. Maksudnya bukan itu. ini yang dimaksud sunat dalam. Kalau sunat yang kulub tadi kan sunat luar. Nah, Nabi memaksudkan sunat dalam tadi hati dan telinga. Maksudnya harus ada ketaatan dari hati bahwa saya mengikuti Tuhan. Iya. Bukan hanya sekedar tadi saya melaksanakan tradisi ini karena saya diselamatkan. Tapi kalau tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan, ya percuma. Maka harus ada ketaatan. Konteksnya sunat di dalam kultur Yahudi pun harus di dalam konteks ketaatan. Ketaatan bukan karena tanda lahir itu, tapi ketaatan pada Allah sendiri. Itu. Yang kadang jadi dilema juga Not ya. Nah, saat bapaknya udah nak sunat ya, nanti gini-gini. Enggak mau. Iya, Jadi, bapaknya udah sunat bingung. nggak mau. Ini Itu kayak anak tuh punya hak buat menolak nggak sih buat sunat? mau gimana? Nah, kalau anak tidak mau dijelas, kenapa Anda misalnya punya anak sunat? Ya, jelaskan dulu pada saya apa alasannya. Oke. Ya kan? Gitu. Demi kesehatan. Nah, kalau demi kesehatan, jelaskan pada anak. Itu dia kenapa banyak waktu kecil ya, Yang supaya nggak diskusi ya. supaya nggak diskusi, dan yang kedua adalah biar nggak ditolak juga masih anak ya ketika sudah cukup umur untuk memilih karena gitu. sudah dilakukan. Terus yang lagi bikin bimbang adalah ketika gua yang tidak disunat nih. Ya. Nak, sunat yuk. Kan papi enggak. Awan nggak bisa ngerespon gitu nggak sih? Enggak juga, belum. Tapi mungkin. Tapi sangat kalau mungkin. makin gede makin ya kan, mungkin yang anak-anaknya sekarang udah pada remaja dan sekarang habis nonton tayangan ini, Dek, sunat yuk gitu. Iya. Papi aja enggak katanya gitu. Iya. Nah, Dek sunat yuk. Aku udah 34 tahun katanya. Ya coba aja dulu. siapa tahu udah 34 tahun habis sunat kamu dapat jodoh ya kan. Aduh. Mau di Indonesia tuh lucu, banyak mantranya ya. Kalau mau apa-apa teh nanti siapa tahu begini, siapa tahu begitu. Jangan sampai si ayah, si papa menyuruh anaknya untuk sunat karena tadi dia meyakini bahwa dengan sunat tanda lahir ini tanda keselamatan. Jangan salah kaprah itu Ya, salah kaprah. Bahaya. Dan dibiasakan untuk mendidik anak dengan memberikan pengertian. Iya. Keputusan dari dia sendiri. Walaupun kita harus tetap membimbingnya ya, karena namanya anak kan masih ya pemikirannya masih. Tapi keputusan dari dia berdasarkan pendampingan dan bimbingan kita. Mungkin sekarang kita tahu alasannya kenapa banyak dari kecil ya. Bukan berarti ini hal yang buruk untuk orang tua, tidak ya. Tapi di satu sisi kan kalau kita ngomong culture Yahudi pun di usia 8 hari sudah dilakukan saat itu. Jadi artinya ya kalau ngomongin menyalahi hak, kalau gua pribadi ya melihatnya sih tidak ya. Karena itu kan sesuatu yang kalaupun dilakukan yang Pak Sur bilang tadi, dilakukan ada alasannya ya silakan aja. Baik-baik aja Baik-baik maksudnya. aja. Gitu. Gitu. Nah, kalau teman-teman saya yang menyunatkan anaknya waktu kecil itu alasannya sebenarnya masalah praktis. Apa tuh? Sekalian di rumah sakit, masih kecil, pengobatannya juga langsung sekalian. Terus anak teh belum motah, belum begini-begini Hai motah mah tetap nyeri dah. Makanya kalau masih baby kan belum motah. Cuma kan kebayangnya masih sekecil itu. Iya, itu angle kita ya, karena kita sudah mengenal rasa sakit dari versi dewasa. Tapi yang gue bayangin pas anak-anak mulai SD ya, kenapa beda yang aku sama yang kamu? Iya, terus baru masuk sekolah lagi habis disunat, kenapa kamu jalannya beda? Iya. Tapi sekarang katanya saya kemarin ketemu orang-orang Amerika, sekarang WC di elementary school segala gitu udah unisex. Non-binary tepatnya. Sudah tidak Betul, tidak jadi ada lagi tanda. male, female, non-binary. Maka pun tidak juga boleh begini. Nggak boleh. Karena beda jenis. Iya. Iya sih. Nah, cenah ieu mah jongkok. Ayo orang mau berdiri bisa. Sebenarnya kalau beda itu nggak apa-apa, yang beda ukuran buat kami yang kecewa, bikin kami sakit mah buat laki-laki ya. Betul. Iya. Cuman ya size doesn't matter lah ya. Size doesn't matter. Berarti sebagai sebuah korban ukuran terlalu kecil. Bukan gitu Mo. Jadi di sini ada tim ukuran, ada tim penetrasi. Nah, udah sebelum pembahasannya semakin ke arah yang tidak, mari kita sudahi Rumah Noni hari ini. Thank you sudah menyaksikan dan mudah-mudahan kita semua yang udah sunat maupun belum sunat juga tetap diberkati. Amin. Dan juga menjadi berkat buat banyak orang. Romo Nana, thank you. Terima kasih Nana. itu kan. Terima kasih inspirasinya dari sunat tadi, dan sampai ketemu di info ataupun juga topik-topik yang lainnya. Bye.